Oke, berarti tadi Mas Ibnu kan udah jelasin nih dari segi teori. Nah, kita kayaknya bagusnya tanya-tanya satu-satu Iya, nih. betul Yang sekali. udah mengalami dan udah lulus dan sekarang udah mungkin sedikit banyak udah bekerja mengimplementasikannya ke komersial mungkin mengimplementasikan dari mata kuliah manajemen program komunikasi komersil gitu. Mungkin dari siapa dulu? Ya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa menceritakan dulu ya, program yang sudah berhasil dilaksanakan dulu itu seperti apa seperti itu. Oke, sebelumnya saya perwakilan dari Ola Planner mau menyapa teman-temanku yang setim, ada 7 orang, ada Gifahri, ada Ica, ada Hana, ada Dia, Jannah, Cindy sama Hana. Hana udah 2 kali ya tadi? Iya, pokoknya ada 7 orang. Hai teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak udah menyukseskan Ola Planner gitu. Jadi cerita awalnya itu kita beride mau bikin lomba. Jadi kebetulan aku ikut komunitas gitu yang rencananya mau bikin lomba untuk anak-anak gitu. Rencananya awalnya bikin lomba untuk anak-anak itu, tapi karena anak-anak nggak punya Instagram dan kita familiarnya sama Instagram, akhirnya itu tadi nggak relevan. Terus akhirnya kita berubah lagi, temenku Hana pengen karena diusulin hybrid itu yang bisa offline online, itu kita juga pengen ngundang ngadain lomba band, tapi band-band sekolah, kan kangen banget tuh band-band sekolah gitu. Jadi kayak pengen ngadain lomba band-band sekolah gitu kan, tapi kayaknya juga nggak memungkinkan karena masih pandemi dan belum masuk juga waktu itu. Terus habis itu ada dance competition, TikTok competition, jadi awalnya banget tuh kita malah lomba gitu loh. Terus sampai akhirnya Gifahri bilang, kenapa kita nggak buat itu stand up comedy. Jadi stand up comedy tapi tempatnya private yang bener-bener bayarnya juga eksklusif VIP gitu kan. Yang paling sering tuh Panji. Saya kan juga ngikutin stand up comedy yang paling sering kayak gitu Panji Pragiwaksono itu. Terus habis itu tapi urgensinya kalau kita mau stand up itu komikanya banyak banget dan yang terkenal itu aja. Nah, kalau misal kita ngundang, sekarang yang lagi in banget kan Bintang Emon. Nah, Bintang Emon ini berapa harganya, kita mampu apa enggak? Nah, kita mikirin tentang itu sih, sedangkan penonton atau fans stand up itu ada kayak, nah, kalau kita belajar fans studies ada kayak segmennya tersendiri. Ada yang suka Bintang, ada yang suka Ernest, ada yang suka Raditya Dika. Jadi akhirnya kita kayaknya nggak bisa deh, maksudnya susah gitu. Sampai akhirnya aku karena ex-K-popers. Halo udah ex-K-popers? Sebagai oke. Kira-kira udah selesai K-popnya gara-gara udah selesai. Sebagai K-popers akhirnya aku mengusulkan kenapa nggak buat project K-pop aja gitu, yang sekarang lagi in banget dan pasti banyak yang relate gitu. Maksudnya emang sekarang pun banyak yang jadi open buka kartu kalau mereka ternyata K-popers setelah pandemi ini. Akhirnya kita kenapa nggak bikin project K-pop, terus tapi ada pemberdayaannya juga karena sebelumnya di non komersil itu kan pemberdayaan. Jadi kita akhirnya nama project kita kan Haechan and Tail Birthday Project, tapi di dalamnya itu ada charity project, ada live performer sama sharing session. Jadi yang buat pemberdayaan itu ya donasinya ini kebetulan didonasiin ke Rumah Baca yang alhamdulillah dikabarin dari pihak Rumah Bacanya itu awal tahun kemarin ini itu udah mulai bangun gitu. Jadi dikabarin itu. Terus habis itu yang pemberdayaan lagi ya sharing season itu. Jadi sebagai fans kita tuh nggak cuma harus kan fans dari K-pop pun ada segmennya tersendiri ya. Aku juga belajar itu. Jadi kayak ada yang fans yang beli merch, ada fans yang streaming doang, ada fans yang mau ngelakuin project-project, ada fans yang berkarya juga. Jadi kita ngundang influencer namanya Jennifer Wirawan, itu kebetulan dia influencer K-popers yang juga berkarya dan juga pernah menang di salah satu radio di Korea. Jadi kita ngundang dia datang ke Jogja buat nyanyi-nyanyi dan sharing tentang gimana sih jadi fans yang berkarya, yang baik dan yang sesuai gitu. Nggak harus jadi fans yang
gimana ya, sesuai kamu yang semampu kamu aja gitu sih. Terus selanjutnya ini kayak ini nggak kalah seru, tapi soalnya tayangnya di Ikonesia TV juga ya. Jadi awal dari ide kita itu sebenarnya tuh waktu awal kita mau ngumpulin ide tuh kita, karena kan pandemi ya, jadi kita nggak bisa ketemu secara langsung dan kebetulan kita beda kota semuanya. Akhirnya kita lewat grup WhatsApp dari grup WhatsApp. Awal mulanya tuh kayak udah kita cari ide masing-masing dulu aja semuanya. Kalau udah dapet kita bahas di grup nih, kalian punya ide apa, terus yang mana yang paling relevan gitu. Dari awalnya ada yang ide jualan apa sih? Jualan apa ya? Lupa. Apa ada lah pokoknya itu, ada sampai art exhibition, workshop gitu-gitu. semuanya tuh pokoknya idenya tuh kayak semuanya dikumpulin jadi satu, kita buka semuanya. Gimana ini kayak apa ya? Kalau orang bilang tuh, dulu ada yang pernah bilang tuh sampah-sampahnya ide keluarin aja, siapa tahu dapat Siap. Siapa tahu bisa Ini kayaknya dikembangkan. bisa di ini sama adik-adikmu udah dikasih tahu nanti. QOTD. Jangan takut ngeluarin ide aja kan. Terus akhirnya ada satu dari Ijum gitu. Iya, nggak apa-apa. Dari Ijum mengeluarkan ide untuk bikin Virtual pentas seni gitu istilahnya. Sebenarnya nggak pentas seni juga sih, lebih ke kayak pertunjukan seni. Karena kan waktu itu kita kondisinya pandemi yang masih baru-baru banget, yang mana protokol kesehatan tuh sangat ketat gitu. Jadi sulit buat kita untuk ketemu langsung, buat ngadain event offline dan sebagainya gitu. Terus juga di situ kita concern ke para penampil, para seniman pertunjukan yang ini pasti mereka udah nggak punya panggung lagi buat nampil untuk bertahan hidup, dan ekonominya juga pasti berantakan. Dari situ makanya kita muncul dengan Tirta Pawitra ini gitu. Dimana kita berusaha untuk, jadi di dalam situ juga ada program charity-nya, kita juga ngumpulin dana buat nanti kita salurkan ke para pekerja seni yang terdampak tersebut gitu. Ngomongin soal yang relevan tadi juga, sebenarnya awal ide kita tuh kayak tadinya kita tuh tinggi banget. Sumpah iya. Tinggi banget ide. Idealis banget. Idealis Kayak banget. kalau habis lulus kuliah tuh kayaknya kerjanya di yang Video ya. Kayak mau bikin Prambanan Jazz. beneran deh. Kayak sifatnya tuh slow banget. Tapi kan kita harus sadar diri kalau semua itu tuh kan harus dipikirin juga dari dananya, terus dari kondisi pandeminya juga, dan akhirnya ya udah kita pikir lagi, kita ulang lagi, kita tata ulang lagi gimana ide kita mau digimanain. Yang tadinya mau offline, terus kita mau buka tiket di tempat namanya Panggung Krapyak, kalau ada yang tahu itu di selatan. Jadi dia itu adalah bangunan cagar budaya gitu, yang kita niatnya mau kita sewa terus untuk bikin acara di situ secara hybrid. Udah survei juga, udah ngukur venue dan sebagainya, tapi kemungkinannya sangat kecil karena kayak listrik susah, karena kan pasti kita harus nyewa genset dan sebagainya, perizinan, dan juga kontrol crowd-nya juga nggak mungkin kalau misalnya, karena di situ daerah perdesaan kan, jadi pasti kalau ada acara gede dikit rame gitu. Kita belum nyebutin temen kita loh. Teman kita dilupakan. Padahal Soalnya kita tuh cuma berempat doang, bener-bener cewek-cewek berempat. Ada aku, Ijum, terus ada Tasya Devita, Sama Sheila Jasmine juga. Jadi kita berempat, tapi alhamdulillahnya kita juga dari Tirta Pawitra itu kita open kolaborasi dengan main visual. Jadi benar-benar terbantu di situ, dan dari ide-ide kita yang tadinya muluk-muluk, setelah kita survei, setelah kita tertampar realita ya gitu. Sadar diri, punya duit nggak lo? Iya kayak ya udah Kasarnya gitu. jadi kita hybrid aja yang paling. Kita cari kolaborasi, karena kita kan sadar juga kalau di posisi pandemi kita mau open volunteer itu juga susah, karena dari kita sendiri juga repot mau ngurusin dari konsepnya, mau ngurus volunteer juga repot, sedangkan cuma berempat. Akhirnya ya kita sadar diri buat open kolaborasi sebanyak-banyaknya ya. Salah satunya dari mahasiswa itu untuk bantuin produksi kita dari videonya, dan juga dari Ikonesia TV juga buat streamingannya juga. Yang belum nonton. Kayak kerja sama UPN juga ya? Iya, UPN. Sebenarnya banyak
isi juga itu berapa kali konsumnya masif tuh? Jangan-jangan berpuluh-puluh kali. 24 jam. Gimana Mas? Enggak dong. Ya gitu deh. Gitu deh. Jadi yang paling menarik dari teman-teman di sini adalah tadi di tahapan awal di pre-event ini teman-teman di sini menceritakan bahwa sempat mengalami kebingungan, dilema kan. Ya, ide banyak sementara harus menyesuaikan dengan kemampuan. Nah, di sini teman-teman tadi belajar untuk bagaimana bernegosiasi dengan teman-teman satu kelompok dan mengekstraksi ide mana saja yang kira-kira relevan nih, Mbak. Nah, ini adalah gambaran dari proses yang telah dijalani teman-teman di sini. Ya, aku walaupun zaman kuliah tuh kayak belum ada ya Mas dulu komersil tuh. Aku aja kayak ngerasa kalau semangat teman-teman tuh dalam komersil tuh bukan mau mencapai komersilnya ya Mas, tapi gimana manajemen suatu event yang akhirnya bisa diteruskan di kedepannya. Betul sekali. Apalagi Mas? Aku bingung. Konsul tadi deh Mas, konsulnya berapa kali kalau dari Mbak Cynthia deh? Konsul. Kalau secara mata kuliah kan 14 kali pertemuan ya, tapi kita kemarin tuh minta konsul di luar tuh kalau nggak salah 3 kali gitu ya. Itu karena kita bingung di sponsorship, sempat ada bingung di sponsorship, terus gimana hybridnya dan sebagainya itu. Nah untuk yaitu tadi kita dari partnership sama sponsorship ini juga belajar banyak banget sih. Kalau partnership itu kita sempat ditolak banyak banget. Jadi kita kan approach-nya ke fans-fans, ke akun-akun fans kayak Base NCT, tapi yang di Instagram, baru yang di Instagram kayak Base NCT, kayak akun-akun influencer juga. Awalnya tuh udah ditolak berapa akun ya, pokoknya ada yang dibaca doang, ada yang dibalas nggak bisa, pokoknya di situ aduh apalagi nih. Terus teman-teman juga nyariin terus kan akun-akun yang berpotensi, soalnya akun-akun itu tuh followersnya tuh udah 100.000 lebih lah, kan kita kan kita potensinya besar di situ. Tapi sampai akhirnya nemu namanya NCTzen Union INA. Halo kakak-kakak dari NCTzen Union INA. Waktu itu aku agak ragu sebenarnya karena followersnya masih 4.000 atau 5.000. Beda banget sama approach awal kita ya. Tapi alhamdulillah kemarin awalnya aku approach-nya tuh nggak langsung kita mau ngadain acara gitu, tapi karena aku suka ngobrol tentang fan studies, tentang project-project juga, awalnya aku malah berencana mau buat podcast sama mereka. Jadi kayak ngobrol-ngobrol tentang fan studies gitu. Sebelumnya soalnya saya juga ngobrol sama dari Five Source Indonesia, itu juga ngobrol-ngobrol tentang fans, tentang project mereka juga. Kayak takutnya kalau kita langsung approach nanti ditolak kayak yang fanbase sebelumnya ya, takutnya ditolak kayak gitu. Jadi akhirnya kita itu, dan alhamdulillahnya itu justru yang rame di Twitter. Jadi teman-teman K-popers kan di Twitter ya. Jadi di Twitter followersnya NCTzen Union INA itu ada 13.000-an atau 14.000 kalau nggak salah. Nah, waktu upload pertama itu tanggal 26 Mei itu upload pertama donasi itu wah gila sih gitu, kayak Masya Allah banget, itu kayak langsung tak. Jadi kayak banyak yang RT, banyak yang nge-like, banyak yang nge-share, bahkan base yang awalnya kita nggak approach itu mereka jadi nge-retweet sendiri. Akhirnya ayo misalnya admin base-nya ayo 171 warga base ini ayo donasi kayak gitu. Jadi mereka akhirnya quote retweet, nge-retweet, nge-like. Jadi sampai banyak lah, pokoknya sampai ribuan yang Jadi donasinya itu sampai 199 orang, terus jumlah total donasinya 4.400.000. Itu dalam kurun 1 bulan. Masya Allah. Bisa kayak worth it-nya nggak cuman ya komersil tadi ya Mas, ya lebih ada charity-nya kayak pemberdayaannya tuh ada. Kan awalnya aku yang ngeriset sebelumnya kayak wah-wahnya tuh biasa aja, tapi setelah masuk sendiri ya emang kekuatan K-popers ini beda sih. Apalagi NCT kan emang di Indonesia banyak ya NCTzen Indonesia. Jadi kayak
emang cepet banget gitu, cepet banget. Jadi kayak di grup itu, guys udah 2 juta, guys udah 3 juta, ayo gitu. Jadi kayak ya di situ sih. Jadi main di Twitter, kita jadi belajar Twitter juga, belajar IG juga. Jadi itu sih. Ya. Betul sekali langsung. Enggak sih. Drama ya. Dramanya panjang. Nah, apa ya? Kalau event untuk jadiin kolaborasi itu menurut aku juga nggak segampang orang pikir kayak ayo kolaborasi, oke itu nggak bisa karena pasti kayak makanya penting